Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami Damai Nusaku dan kita akan lanjutkan lagi pertanyaan dari media sosial atau Instagram. Terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan melalui Instagram. Pertanyaan berikut akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Bagaimana ketika kita pernah mendolimi orang dan akhirnya kita sadar dan meminta maaf, tetapi sayang sekali orang yang kita dolimi tidak memberikan maaf kepada kita. Masya Allah. Iya, eh, meminta maaf itu kewajiban. Memaafkan itu adalah hak. Suka nggak suka, kewajiban jalanin. Senang nggak senang, kewajiban kerjakan. Tapi hak pilihan. Saya mau lepas mau enggak, itu hak saya. Makanya orang-orang yang berani melepaskan hak dirinya dari kezoliman orang lain dengan memaafkan, itu kan dikasih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wal afina anin nas. Kalau dia maafkan saudaranya, itu surga yang luas sudah menanti dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan seluruh orang yang banyak. Disiapkan istana yang besar. Enggak perlu ikut pilpres. Dapat istana. Satu, maafin orang yang menzolimi kita. Istana. Dua, berbuat baik kepada orang yang bakhil kepada kita. Orang pelit, kita bagi duit. Biar dia sadar. Ternyata yang susah lebih baik daripada gue yang kaya. Yang ketiga, dia sambung silaturahim yang putus. Modalnya 3 itu doang. Dapat istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Kira-kira mau pilih enggak untuk kita memaafkan orang? Kita pilih. Sudah dapat pahala, dapat ampunan dosa, dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memaafkan. Nah, orang yang mencoba, ini kan kasusnya tadi nih, udah minta maaf tapi nggak dimaafin. Maafnya jangan cuma sekedar maaf, maafin gue ya. Terserah deh lo mau maafin mau kagak, emang gue pikirin. Yang penting gue minta maaf. Nggak begitu cara minta maaf. Sampai mati dia mesti berupaya. Terus maafin saya, maafin saya, maafin saya. Sampai dia jawab, ya saya terima maafnya. Terus coba sampai mati. Kalau perlu kirim dia hadiah, kirim dia hadiah. Tahadu, tahabu, lama-lama orang jengkel sama kita. Kalau tiap hari, tiap bulan kita kirimin duit, demen gak? Enak juga berteman sama dia. Wah, gue maafin dah. Siapa tahu bonusnya lebih gede. Wah. Terus berupaya. Nanti bagaimana urusan kita dengan Allah, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala yang menilai upaya kita, maksimal kita meminta maaf dan ridho kepada orang yang kita zalimin. Syekh Idris, bapaknya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, itu hanya ingin mendapatkan ridho, maaf dari buah delima yang dia makan di aliran sungai. Dia rela belasan tahun kerja di kebun demi mendapatkan maafnya. Kira-kira ibu-ibu mau nggak nih? Gue maafin kerja di rumah gue, ngebantuin nggak pakai digaji sampai mati. Waduh kita. Ini urusan delima murah pak. Tapi saya nggak mau kasih maaf kecuali kamu kerja di sini. Dikerjain demi maaf itu. Lahir Imam Syafi'i. Kemudian dijodohkan dengan anaknya si pemilik kebun ini yang ternyata begitu bertakwa, begitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir dari 2 insan mulia ini. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Maafkan. Luar biasa. Maka Allah akan memaafkan kesalahan kita. Baik, terima kasih.